Shalom Bapak Ibu. Kita mau kembali merenungkan firman Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita minggu ini. Judulnya sangat singkat, ya, padat, namun tegas. Tidak ada alasan, ya, no excuses. Diambil dari kitab Yeremia pasal yang pertama, ayat yang ke-5 dan ke-6. Ini yang menjadi dasar dari pesan Tuhan di minggu ini. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Nah Bapak Ibu, rasanya setiap kita mungkin ya yang menjalani kehidupan ini pernah mungkin punya pengalaman ketemu sama seseorang yang biasanya suka berdalih, ya, membuat banyak alasan. Tujuannya adalah apa? Tujuannya menghindari diri dari tanggung jawab yang diberikan. Bahkan mungkin tanpa disadari, mungkin ketika kita renungkan juga, mungkin ada di dalam diri kita masing-masing juga mungkin masih ditemukan, ya. Oh ternyata saya masih suka cari-cari alasan, suka berdalih dan sebagainya, ya. Nah biasanya kan orang yang berdalih ini kan adalah orang yang nggak mau disalahkan, ya, karena nggak siap menerima resiko, ya, dari sesuatu yang ia perbuat. Atau mungkin misalnya kita pernah bekerja, ya, di sebuah perusahaan, kemudian perusahaan tersebut misalnya atasan menugaskan kita untuk pergi ke satu wilayah untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Tapi karena berbagai hal, rasanya kalau harus pergi ke sana, malas rasanya, udah cari-cari alasan. Bilanglah, Pak saya mungkin belum siap, Pak saya gini dan lain sebagainya. Ya, mungkin bisa seperti itu. Atau mungkin juga di dalam ketika misalnya berbisnis terus kemudian waktu menjalani bisnis, ya berkenalan dengan seseorang, ya udah terjalin hubungan yang cukup baik, ya, udah mengenal tersebut, ya mulailah mungkin berbisnis, ya, sampai akhirnya di dalam satu titik, ternyata tertipu juga, ya, sama orang yang mungkin kita kenal. Nah waktu hal itu terjadi, ya kadang-kadang kan bisa membuat ketika tertipu pasti mengalami kerugian yang besar, ya, buat usaha yang dijalani. Namun karena merasa dirinya mungkin gengsi, gak mau mengakui apa yang dilakukan itu sebetulnya kan kalau mau dipikir-pikir ternyata kesalahannya balik lagi pada diri sendiri, misalnya seperti itu. Tapi karena gengsi gak mau merasa disalahkan, bisa aja kan mengarang-arang cerita, mereka cerita, karena si orang ini nih begini dan sebagainya. Nah itu namanya berdalih, itu namanya cari-cari alasan, ya. Ada sebuah survei yang menyimpulkan bahwa sebagian besar kegagalan orang di dunia, ya, itu diakibatkan oleh kebiasaannya untuk berdalih. Sesungguhnya orang yang suka berdalih ini adalah orang-orang yang selalu ingin berada di zona aman. Ya, survei tersebut mengatakan seperti itu. Dan orang yang selalu hidup di zona aman, hidupnya itu nggak akan pernah bisa berkembang dan maju. Ya, ketika saya renungkan kalimat ini, iya juga, bisa seperti itu. Nah, kemarin kan waktu hari Selasa Bapak Gembala sudah mengingatkan bahwa melalui pesannya ini, ya, Tuhan tidak main-main dengan perkataannya, ya. Nah, saya mau bacakan lebih kembali apa yang menjadi inti pesan Tuhannya buat setiap kita supaya kita terus, ya, bisa semakin lebih memahami. Alasan atau dalih adalah musuh kemajuan rohani orang percaya. Ya, jadi kalau kita renungkan itu adalah sesuatu yang mestinya benar, ya. Tuhan hendak membawa umatnya kepada sesuatu hal yang baru. Sayangnya ketika Tuhan memanggil umatnya untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan atau kepercayaan untuk melayani atau suatu seruan untuk bertobat, disadari atau tanpa disadari mereka yang merasa belum mampu melakukannya seringkali menyampaikan berbagai alasan kepada Tuhan, ya. Nah ada dua poin yang disampaikan Bapak Gembala. Yang pertama, belajar untuk mengakui, lalu minta kekuatan dan kemampuan dari Tuhan. Ya, jelas kalau Bapak Ibu baca kembali atau mungkin dengar kembali, ini perlu kita renungkan.
Kemudian belajar menangkap tujuan Tuhan, lalu berjalan dalam tuntunannya. Ya. Nah, supaya nanti Bapak Ibu bisa semakin lebih bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan ini, bisa dengar kembali. Ya. Nah, pagi hari ini ada 2 poin yang bisa saya sharingkan. Ya, hal apa lagi yang perlu kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab, ya, dalam mengemban atau melakukan apapun, ya, yang Tuhan berikan. Yang pertama, ya, belajar untuk menghargai dan menghormati setiap perkataan Tuhan dengan sebuah ketulusan. Di dalam Yeremia pasal yang pertama ayat yang kelima, di situ kan bagaimana Tuhan sendiri yang menyampaikan firman. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ya. Ini kan perkataan yang diucapkan oleh Tuhan sendiri. Ya. Artinya bahwa perkataan Tuhan itu pastinya adalah perkataan yang dahsyat. Bukan perkataan yang biasa-biasa. Ya. Perkataan yang pasti akan Tuhan genapi. Ya. Nah, kalau kita renungkan lebih jauh. Misalnya saat ini Tuhan berkata kepada kita masing-masing. Ya. Seperti apa yang sudah kita baca di ayat yang kelima tadi. Ya. Di mana Tuhan Tuhan adalah pribadi yang membentuk setiap kita masing-masing. Tuhan juga adalah pribadi yang mengenal setiap kita. Tuhan juga adalah pribadi yang menguduskan, ya, kemudian juga menetapkan setiap kita masing-masing untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, kalau Tuhan berkata hal itu, ya, kepada kita masing-masing, pertanyaannya, apakah setiap kita waktu dengar kalimat tersebut, kita benar-benar menghargai enggak? Benar-benar menghormati enggak perkataan Tuhan tersebut? Tentu dengan hati yang tulus. Ya. Karena ini perlu. Kalau kita mungkin hanya ikut-ikutan, ya, atau mungkin merasa enggan, enggak enak, ya udahlah, pokoknya ya udah apa yang kata Tuhan aja. Nah, ini perlu Bapak Ibu kita belajar untuk merenungkan kembali. Kalau Tuhan sudah pilih kita, Tuhan sudah mempercayakan kita untuk melayaninya. Ya. Tuhan bahkan memberikan pesan-pesannya buat setiap kita. Ya, dari minggu ke minggu tuntunan Tuhan itu benar-benar membawa kita itu semakin lebih mengerti. Ya, melalui Bapak Gembala. Ya. Artinya di sini kita harus renungkan kembali, apakah setiap pesan yang kita terima itu benar-benar kita hargai enggak, kita hormati enggak? Karena itu adalah perkataan Tuhan. Ya. Apa respon yang akan kita ucapkan ketika kita mungkin dengar pesan tersebut? Ya, ketika kita dengar pesan Tuhan minggu ini, tidak ada alasan. Nah, mungkin respon kita apa nih? Yang waktu kita ucapkan, ya, saya mah merasa kayaknya enggak gini, atau mungkin langsung mengakui, oh iya Tuhan, saya masih seperti itu. Kadang-kadang saya memberikan banyak alasan-alasan yang sebetulnya cuma dicari-cari aja. Cuma untuk menghindari aja. Ya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang Bapak Ibu tentu masing-masing punya jawaban sendiri-sendiri. Ya. Nah, tanya itu kepada diri sendiri. Apakah waktu saya ucapkan itu benar-benar saya menghargai enggak setiap perkataan Tuhan tersebut? Ya. Nah, kita mau belajar dari satu perumpamaan yang Yesus sampaikan. Sebenarnya ini waktu di Komsel kemarin dibahas, ya, dari masing-masing Komsel. Karena waktu saya siapkan waktu siang hari, ya yang saya coba untuk dapatkan adalah ya ini ternyata tentang hal berdalih atau untuk mencari-cari alasan ini ternyata di Alkitab itu ada. Ya. Nah, kemarin kan di Komsel juga sudah dibahas, ya. Lukas pasal yang ke-14 dari ayat ke-15 sampai 24 tentu Bapak Ibu sudah baca semuanya. Ya. Nah, tapi saya ambil dari ayat yang ke-15-nya. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Ya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang yang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Artinya kalau Yesus memberikan perumpamaan ini kan bukan pesta yang kecil. Ya, pesta yang cuma ala kadarnya. Tapi ini adalah sebuah perjamuan yang besar, perjamuan yang sudah direncanakan sedemikian rupa,
ya. Ibaratnya kalau orang mau menikah itu kan wah persiapannya udah jauh-jauh hari, ya. Desain mungkin panggungnya seperti apa, tamu yang mau diundangnya siapa saja, orang-orang penting yang perlu diundang siapa aja, ya, dan lain sebagainya. Makanan yang disediakan juga bukan makanan yang asal-asalan. Tapi kan ini perjamuan yang benar-benar kalau kalau Tuhan mengumpamakan itu, ini kan berarti ada sesuatu yang sebetulnya ini perencanaan yang begitu hebat, ya, begitu mahal, ya, perencanaan yang sudah dipersiapkan mungkin dalam jangka waktu yang cukup lama, ya. Nah, di sini kata Tuhan di sini ini menggambarkan pribadi Tuhan yang sedang mengundang banyak orang. Karena kalau Bapak Ibu mungkin baca di ayat-ayat sebelumnya akan semakin mengerti, ya. Nah, ketika menjelang perjamuan itu dimulai, ayat yang ke-17-nya ya, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Ya. Jadi karena sudah waktunya, Tuhan suruh hambanya untuk berbicara. Berbicara tentang siapa? Tentang diri Tuhan itu sendiri. Ya. Tapi respon apa yang dilakukan oleh orang-orang yang diundangnya ini? Ya, di ayat yang ke-18. Tetapi mereka bersama-sama, ya, bersama-sama meminta maaf. Jadi ketika saya dengar, kok ada kata bersama-sama, ini seolah-olah kayak sudah sepakat. Oh, nanti kalau Tuhan kita udah bilang ini waktunya untuk datang, kita sama-sama ya, kita sepakat ya, kita kasih alasannya dan sebagainya. Karena di sini katakan, tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Itu kan secara halus, ya, diterjemahkannya dalam bahasa Indonesia itu seperti itu. Tapi saya coba membandingkan beberapa terjemahan Alkitab, ya. Ternyata ini kalau direnungkan, mungkin Bapak Ibu yang di handphone juga kalau ada aplikasi, ya, tentang Alkitab, di situ bisa melihat terjemahan-terjemahan lainnya. Ini ternyata, waduh, nggak seperti kata maaf yang kayaknya begitu mudah untuk diucapkan, ya. Di dalam terjemahan sederhana Indonesianya, ya, kata aku harus pergi melihatnya, aku minta dimaafkan, itu dikatakan begitu, tapi setiap mereka mempunyai alasan sehingga mereka tidak bisa datang. Jadi seolah-olah alasan itu udah dibuat, ya. Orang yang pertama berkata, saya sudah membeli ladang dan harus pergi melihatnya, saya minta maaf. Ya, ini kan perkataan yang kelihatannya sepertinya halus seperti itu. Di dalam terjemahan lama mungkin lebih ini lagi, ya. Dikatakan mereka itu sekalian dengan tiada berkecuali mulai berdalih-dalih. Ya. Kemudian terjemahan Indonesian Literal Translation. Di situ dikatakan seorang demi seorang semuanya mulai membuat alasan. Ya. Terjemahan lainnya juga dikatakan begini, ya, hampir sama sebetulnya. Ya. Nah, dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia, kata berdalih itu kan artinya mengemukakan alasan, ya, dalam kurung yang dicari-cari untuk menghindari tugas supaya tidak mengerjakan, itu kata berdalih, ya. Nah, dari kata ini kan kalau kita lihat mungkin di dalam terjemahan King James Version-nya, ya, itu kan menggunakan kata makes excuse, ya. Jadi kalau kita mungkin gali lebih dalam lagi, ternyata dalam bahasa Yunaninya ini adalah paraiteomai, ya. Yang definisinya ini dikatakan meminta diri, mohon untuk aku mohon dimaafkan, atau dengan ada definisi lainnya ternyata menolak, ya. Kata lainnya adalah menjauhi, ya. Itu kata dari make excuse ini. Kemudian juga berusaha untuk menghindari, ya, merendahkan. Selain itu juga
mengharapkan pengertian. Jadi ketika dia berkata, oh maaf saya nggak bisa hadir dan sebagainya. Aduh karena harus begini, harus begini. Seolah-olah tuh memohon kepada orang yang mengundang itu supaya bisa memberi pengertian. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nah kalau kita perhatikan ya dalih-dalih atau alasan-alasan mereka ini, kelihatannya kan bukan sesuatu yang kelihatannya jahat amat ya, nggak sopan amat ya seperti itu. Tetapi kalau kita lebih teliti, lebih dalam lagi ya, masalahnya itu bukan pada baik atau buruknya alasan tersebut. Ya, ternyata masalahnya adalah masalah prioritas. Ya, apa sih hal-hal yang sebenarnya menjadi alasan itu lebih penting? Kalau orang yang mengundangnya adalah seorang tuan yang besar, tuan yang mungkin orang yang kaya, orang yang terhormat. Apalagi ini kan tuan ini digambarkan sebagai pribadi Tuhan sendiri yang mengundang. Apakah sebagai orang anak-anak Tuhan kita akan menolaknya? Kita akan berkata, oh Tuhan maafin aku ya, aku gak bisa gini, Tuhan maafin aku ya. Ya, Tuhan mohon mengertilah. Ini kan sebuah undangan, kalau undangan itu kan berarti aduh sebuah kehormatan. Ya. Nah, jadi kita bisa semakin mengerti ya. Nah, ada sebuah studi ya, ada sebuah studi di sebuah negara ini namanya Geneva Study Bible Notes. Jadi setelah dipelajari, mereka mengambil satu kalimat mengindikasikan ya bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh orang-orang yang kita baca tadi di dalam Lukas pasal yang ke-14 dari ayat 18 sampai 20. Itu ternyata perkataan itu dikatakan indikasinya itu sebetulnya nggak jujur. Ya, nggak jujur. Jadi alasan yang dibuat itu lebih mengarah kepada tindakan menghina. Ya, tidak menghargai undangan tersebut. Ya. Bahkan ada komentari yang berkata kalau kita menolak undangan perjamuan besar dari orang penting di kota tersebut, itu sama dengan mau menyatakan perang. Itu hasil dari studi tersebut. Wah, ketika saya baca ini mengerikan sekali. Ya. Jadi alasan mereka itu dianggap alasan yang sangat konyol, alasan yang gak masuk akal. Ya. Udah hari H-nya diundang, tapi kemudian kasih alasan beginilah, begitulah dan sebagainya. Ya. Nah, apa ini mungkin beli ladang? Beli ladang kan mungkin ini boleh dikatakan gambaran mungkin sebuah investasi. Investasi tentang apa? Kalau kita mungkin mau hari-hari ini kita sudah diingatkan banyak hal untuk terus datang mendekat, untuk terus memiliki hubungan. Bisa saja ya. Hal tentang investasi ini kan mungkin masih banyak orang-orang percaya nggak mau menginvestasikan waktunya untuk cari Tuhan lebih lagi. Nggak mau menyediakan waktu untuk Tuhan lebih banyak lagi. Ya, untuk cari, untuk kenal, untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, isi hati Tuhan. Ya. Kemudian kalau kita berbicara tentang beli lembu, ini kan berkaitan mungkin dengan mungkin pekerjaan. Ya. Mungkin orang lebih sibuk memilih pekerjaan mereka. Ya. Karena mungkin ya ingin mengejar karir, mengejar harta, kedudukan, jabatan dan sebagainya. Kemudian kalau bicara tentang alasan yang lainnya dikatakan kan, aduh maaf aku gak bisa datang karena aku baru menikah atau aku baru kawin, aku gak bisa datang, maafin ya. Ya. Ini kan berbicara tentang apa? Berbicara tentang mengutamakan hubungan tuh lebih dengan hubungan dengan manusia daripada menjalin hubungan dengan Tuhan. Lebih diutamakan itu. Kalau kan sama orang kan lebih kelihatan nyata. Kalau misalnya minta dapat pertolongan dari orang tersebut kan bisa segera. Tapi kalau dari Tuhan, aduh harus menanti-nantikan, harus doa dulu, harus begini, harus begitu. Aduh banyak syaratnya. Dan Tuhan itu kelihatan nggak kelihatan, nggak nyata. Ya, mungkin banyak hal seperti itu yang menjadi alasan-alasan dari orang-orang tersebut. Ya, jadi di sini kita bisa belajar. Ya, kemarin kan di Komsel juga apa sih dampak? Ya, dampak dari kalau kemarin kita sama-sama merenungkan ya dari Lukas pasal yang ke-14 ini. Nah, dampaknya kan sebenarnya sangat-sangat banyak. Ya, segala hal yang baik yang sudah Tuhan sediakan itu
pada akhirnya tidak dialami oleh orang-orang yang diundang. Ya. Mereka kehilangan segala janji-janji Tuhan. Ya. Janji-janji Tuhan pun tidak tergenapi. Segala rancangan yang sudah Tuhan siapkan, ya hilang begitu aja. Apa yang seharusnya mereka terima, justru pada akhirnya itu diberikan kepada orang lain. Ya kan, karena ketika orang-orang yang diundang itu menolak, memberikan alasan-alasan yang gak masuk akal, apa yang Tuhan itu perintahkan? Tuhan memerintahkan namanya panggil orang-orang yang miskin, orang-orang yang di jalan dan sebagainya. Ya. Itu kan artinya sesuatu yang harusnya udah diterima, ya, sesuatu yang luar biasa, yang berharga, nggak diterima, diberikan kepada orang lain. Ya, itu kan sangat disayangkan. Jadi dari poin ini bisa saya simpulkan bahwa sebagai orang percaya, ya, kita yang sudah terima anugerah keselamatan, tentunya kita juga nggak mau menjadi orang-orang yang mengalami stagnasi di dalam pertumbuhan rohani. Ya. Karenanya, mari kita stop, ya, kita hentikan mungkin segala bentuk alasan di dalam kita mengiring Tuhan, ya. Jangan cari, ya, alasan apapun, tapi lakukan apa yang seharusnya memang dilakukan, tanpa mencari alasan apapun, ya, untuk dapat mengabaikannya. Jadi ini yang bisa kita sama-sama belajar, ya, dari poin pertama ini. Kita nggak mau menjadi orang-orang percaya yang begitu mudah untuk mengabaikan setiap perkataan-perkataan Tuhan. Ya, setiap pesan-pesan Tuhan, atau mungkin ketika kita baca firman Tuhan, kita merenungkannya, ya. Kemudian ini kan bukan buat firman ini bukan buat saya. Aduh, firman Tuhan ini misalnya sangat-sangat kita bisa pahami, tapi aduh Tuhan, saya masih belum bisa melakukannya. Kita seolah mengabaikan. Nah, mari kita menjadi orang-orang percaya yang kalau kita udah terima anugerah keselamatan, kita harus belajar untuk, ya, lakukan aja apa yang memang seharusnya kita lakukan, ya. Jadi belajar untuk menghormati perkataan, ya, Tuhan. Nah, yang kedua, belajar untuk memahami apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Kalau ini kan di dalam Yeremia pasal yang pertama dan yang ke-6 itu kan dikatakan maka aku menjawab. Jadi kan Yeremia waktu udah terima firman Tuhan tersebut, ya, apa ya jawaban respon dari Yeremia? Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda, ya. Ini kan sebuah respon, ya. Waktu udah terima perkataan Tuhan, responnya begini, ya. Nah, tapi mari kita sama-sama belajar, ya. Kan mungkin kenapa kalau kita merenungkan perkataan ini kan seperti orang yang lagi mau cari aman, ya. Tuhan, jangan saya tuh nggak pandai bicara, saya tuh masih muda, ya. Ini kan dengan kata lain kita cari aman aja, gitu, ya. Nah, tapi sebenarnya apa sih yang Tuhan lagi mau ajar buat setiap kita? Apa yang Tuhan mau Tuhan kehendaki dalam kehidupan setiap kita? Sebetulnya kan ketika Tuhan sampaikan hal ini kepada Yeremia, sama seperti Tuhan juga sampaikan hal ini kepada setiap kita. Ketika Tuhan katakan tidak ada alasan, sebenarnya Tuhan lagi mau bawa kita ke dalam satu level yang lebih naik lagi. Tuhan mau bawa terus, ya, ke level yang lebih tinggi lagi. Kita pernah belajar dari kisah dari seorang Saul, ya, Raja Saul. Karena ketidaktaatannya terhadap apa yang diperintahkan oleh Nabi Samuel, apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Samuel, itu kan kemudian Saul tidak mentaatinya. Kalau Bapak Ibu baca di dalam 1 Samuel pasal yang 13. Ini kan bagaimana ketika waktu itu Israel sedang berperang melawan orang-orang Filistin, ya, di Geba. Nah, sampai kemudian bagaimana di dalam satu titik, ya, orang Filistin ini mereka berkumpul untuk berperang kembali melawan orang Israel, ya. Sampai kemudian terjadilah, ya, satu kondisi di mana orang-orang Israel mereka terjepit
ketika mereka terjepit, ini rakyat terdesak, maka larilah rakyat, ya, kocar-kacir lah, kurang lebih seperti itu gambarannya, ya. Mereka sembunyi di gua, ya, Keluk Batu, Bukit Batu, Liang Batu, Perigi, dimanapun mereka berusaha pokoknya untuk sembunyi aja, ya. Nah, sampai kemudian di dalam satu pada waktu itu kan Saul sudah diingatkan, kamu harus tunggu aku datang, ya. Aku akan pergi, mungkin Samuel pada waktu itu memberikan pesannya untuk menunggu, ya. Menunggu sampai nanti Nabi Samuel akan membakar korban bakaran. Tapi karena waktu itu begitu terdesak, ya, akhirnya Saul memutuskan, ini udah nunggu waktu-waktunya, udah semakin terdesak, ini kemana Nabi Samuel kok nggak datang, ya. Sampai akhirnya ya udah, Saul ambil keputusan, kalau gitu udahlah aku yang bawa korban bakaran, ya. Akhirnya dilakukanlah, ya. Nah, sampai kemudian kan kita tahu kisahnya, ya, apa yang dilakukan oleh Raja Saul ini ketika Nabi Samuel datang. Apa yang dikatakan oleh Nabi Samuel? Perbuatan itu bodoh, ya. Sesungguhnya Tuhan mau menjanjikan bahwa kerajaannya itu akan dikokohkan oleh Tuhan, tapi karena melakukan kesalahan, nggak mau taat, nggak mau dengar, akhirnya ya seperti itulah. Dan apa yang dilakukan oleh Saul? Saul kan kemudian memberikan alasan-alasan. Iya, Nabi Samuel, ini kan karena rakyat begini begitu dan lain sebagainya. Ya, mulai cari alasan-alasan. Tapi kan kemudian kalau kita mungkin lanjut ke pasal ke-15, sebenarnya di situ kan ada sebuah kesempatan untuk bertobat. Kalau misalnya pada waktu itu, oh iya aku sudah melakukan kesalahan ini dan lain sebagainya, aku mau memperbaiki diri, ya. Bisa saja mungkin terjadi pada waktu itu, kerajaannya kemudian bisa saja dipulihkan, ya. Atau Tuhan mungkin memberikan janji yang lain. Tapi kan kemudian waktu diperintahkan menghadapi Amalek, orang-orang Amalek, Tuhan perintahkan untuk dimusnahkan, itu nggak dilakukan juga, dilanggar juga, ya. Dan kalau Bapak Ibu nanti baca di pasal yang ke-15 dari 1 Samuel 15 ini, wah itu kan ujung-ujungnya seorang raja waktu Nabi Samuel mungkin menegur dan sebagainya, ya. Raja seolah-olah hatinya ini jadi panas, nggak terima, ya. Wah langsung kasih alasan, bahkan jubah dari Nabi Samuel itu ditarik seperti itu. Tolonglah kamu kasih hormat sama aku sebagai raja. Kurang lebih seperti itu. Ini kan alasan-alasan yang seharusnya kalau seorang Saul menyadari kesalahannya, ya, dia bisa meminta maaf. Memang dia sudah mengakui hal itu, ya. Tapi permintaan maafnya itu adalah permintaan maaf yang benar-benar nggak tulus. Permintaan maaf yang cuma ingin seolah-olah, cobalah hormati aku, orang-orang menyaksikan ini, aku ini kan raja dan sebagainya. Nah ini yang gak boleh Bapak Ibu. Ini yang kita juga belajar sebagai orang-orang percaya, ya. Kita jangan menjadi orang yang seperti itu. Bahkan seorang Raja Salomo, ya, Raja Salomo aja orang yang punya hikmat yang luar biasa yang gak pernah ada lagi di dunia ini. Seperti apa yang tertulis, ya, di dalam Alkitab. Dia menuliskannya di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-29 seperti ini. Lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur. Jadi Tuhan itu menciptakan manusia dasarnya itu adalah jujur, ya. Tetapi, ya, apa yang mungkin ditemukan oleh Raja Salomo, ya, di dalam kehidupannya, di sini dikatakan begini, tetapi mereka mencari banyak dalih. Ini kalau dicari lagi dalam bahasa terjemahan Alkitab bahasa Indonesia lainnya. Ini kata mereka mencari banyak dalih. Itu diterjemah begini, mereka sudah mencari banyak tipu daya. Jadi mulai mencari banyak tipu daya artinya kan sesuatu yang sudah mulai dirancang di dalam pikirannya. Terjemahan bahasa Indonesia hari-harinya dikatakan begini, kita sendirilah yang membuat diri kita rumit dan berbelit-belit, ya.
Kita sendirilah, di dalam terjemahan sederhana Indonesia, kita sendirilah yang mengambil jalan berliku-liku. Jadi sebetulnya inti pokoknya kalau orang mungkin suka mencari alasan, sebenarnya balik lagi kepada diri sendiri. Nah masalahnya kan orang seringkali melakukannya dengan cara apa? Pembenaran diri. Nggak mau disalahkan dan lain sebagainya. Jadi perlu yang namanya kerendahan hati. Ya. Sangat diperlukan yang namanya kerendahan hati. Jadi kalau Tuhan kasih pesan yang sangat singkat, padat, dan tegas ini, artinya kan bahwa Tuhan melihat ternyata masih banyak anak-anak Tuhan yang mungkin suka cari alasan, masih suka berdalih, ya. Hanya karena masalah-masalah yang kecil, masalah-masalah yang sebetulnya enggak terlalu penting, ya. Masalah-masalah yang sebetulnya bisa diselesaikan dengan cara yang baik-baik, tapi justru dijadikan masalah yang dibesar-besarkan, ya. Bahkan akhirnya mungkin menjalar kemana-mana. Nah ini yang sama-sama kita mau renungkan, ya. Jadi kan sayang sekali kalau kita menyadari mungkin, oh iya ya Tuhan lewat pesanmu ini, mungkin ternyata saya menemukan dalam diri saya suka berdalih, saya suka cari alasan. Ya seperti yang kemarin disampaikan oleh Bapak Guna, segera berbalik. Dia cari Tuhan, akui, minta kekuatan dari Tuhan, minta pertolongan yang dari Tuhan. Akui bahwa memang kita ini lemah, kita ini perlu ya pertolongan Tuhan. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa terus naik level. Jadi mari kita belajar. Ya, belajar sama-sama. Belajar untuk mendengarkan baik-baik, melakukan dengan sebuah ketulusan hati, ya, menjadi pribadi-pribadi yang mau terus taat, mau terus belajar, ya, memahami apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Ini yang bisa saya sampaikan pagi hari ini, ya kita sama-sama belajar, saya juga belajar lewat apa yang saya bagikan juga ini kan berbicara buat diri saya sendiri, ya. Karena itu mari kita sama-sama ya terus bertumbuh di dalam pertemuan rohani seperti yang Tuhan mau. Tuhan Yesus berkati.